Perkenalkan, saya Dinda Regita Pramesti, NIM 2107045 sebagai klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitria Pravita dengan NIM 210701448 berperan sebagai terapis. Perkenalkan, nama saya Amalia Cici Rahmadani, NIM 210701052 sebagai ibu klien. Bersiaplah kalian semuanya, akan aku bangunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Tulkiptia, NIM 210701068 berperan sebagai narator. Contoh kasus, seorang gadis berusia 17 tahun di Banyuwangi mengalami depresi setelah menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Korban berinisial EN diduga dicabuli oleh kakek dan pamannya ketika pindah ke daerah tersebut. Kasus ini terjadi sejak Maret 2022 di mana korban berasal dari Kabupaten Jember pindah ke Banyuwangi karena alasan pendidikan. Sehari-harinya korban tinggal dengan S yang berusia 60 tahun sebagai kakeknya dari saudaranya buyutnya. Di rumah S ini korban mendapatkan perlakuan bejat selama berbulan-bulan. Aksi pencabulan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. Korban sudah melakukan penolakan tetapi dia tidak berdaya. Analisis kasus dengan teori person centered therapy. Permasalahan subjek ini tepat dan cocok bila dijelaskan menggunakan pendekatan person centered therapy yang dipelopori oleh Carl Rogers. Pendekatan person centered therapy menitik beratkan pada tanggung jawab dan kesanggupan subjek untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih penuh. Manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan kehidupannya sendiri. Intervensi yang akan diberikan pada subjek adalah person centered therapy yang merupakan salah satu pendekatan psikologi humanistik. Konsep dasar pendekatan humanistik adalah psikopatologi. Terjadi akibat dari kegagalan dalam mengaktualkan potensi perkembangan kepribadian yang normal dilandaskan pada keunikan individu tersebut. Determinasi diri dan kecenderungan ke arah pertumbuhan adalah gagasan sentral. Orientasi ke masa depan bukan pada masa lalu, menekankan kesadaran sebelum bertindak dan perbedaan dibuat antara rasa bersalah eksistensial dan rasa bersalah neurotik. Terapi person centered adalah proses yang berlangsung di antara maupun di dalam sesi. Terapi ini terdiri 7 sesi yang akan dilakukan bersama subjek. Sesi 1 yakni membangun raport dengan subjek dan menemukan apa yang menjadi keluhan utama subjek saat ini. Pada sesi ini, subjek dan konselor saling memperkenalkan diri dan subjek diminta untuk menceritakan latar belakang kehidupannya. Lalu subjek menceritakan kejadian yang dialaminya. Selamat pagi Mbak, perkenalkan nama saya Dea. Saya yang akan menemani Mbak dalam sesi terapi konseling ini ya. Pagi Mbak, saya Regita. Baik, terima kasih sebelumnya. Baik Mbak Regita, apa boleh diceritakan bagaimana latar kehidupan Mbak Regita? Baik Mbak, pertama dari 2 bersaudara. Sejak kecil saya tinggal bersama orang tua saya. Namun ketika saya berusia 15 tahun, saya tinggal dengan nenek saya karena orang tua saya sibuk bekerja, jadi nggak ada waktu buat ngasuh saya. Di rumah nenek saya itu ada saya, kakek, sama paman. Terus awalnya semua baik-baik saja Mbak. Saya juga dekat dengan paman saya karena biasanya itu paman saya itu ngantar jemput saya sekolah. Tapi suatu ketika paman saya menyuruh saya untuk menjemputnya di stasiun. Namun ketika sampai di stasiun, paman saya mengajak saya ke hotel. Saya sempat menolak, tapi mama saya mengancam saya, katanya mau membunuh saya. Terus sampainya di hotel, paman saya memperkosa saya.
Baik Mbak Regita, saya paham. Saya turut prihatin ya Mbak atas kejadian yang menimpa Mbak. Mbak, saya boleh minta tolong tuliskan keluhan yang dirasakan Mbak Regita selama ini di kertas ini ya Mbak. Baik Mbak. Baik Mbak Regita, terima kasih sudah bersedia menuliskan keluhan yang dirasakan Mbak ya. Jadi bagaimana Mbak Regita? Apa Mbak Regita setuju untuk lanjut ke sesi berikutnya? Baik Mbak, saya setuju. Baik Mbak, sampai jumpa di sesi selanjutnya ya. Akhir sesi 1 ini, subjek juga menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan proses intervensi ini dan disepakatinya untuk pertemuan sesi kedua. Beberapa keluhan yang ditulis subjek mengarah kepada gejala gangguan depresi seperti susah tidur, senang menyendiri, dan mudah menangis. Pada sesi kedua, konselor membangun rapor dengan ibu subjek. Konselor menjelaskan kondisi subjek saat ini dan menjelaskan tujuan dari intervensi ini. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dea. Saya yang akan menemani Mbak Regita dalam sesi terapi ini ya Bu. Pagi Mbak, sebelumnya terima kasih karena sudah mau membantu anak saya. Baik Ibu, jadi setelah saya lakukan sesi pertama kemarin bersama Mbak Regita, saya kemarin sudah menyuruh Mbak Regita untuk menuliskan keluhan-keluhan yang dialami. Dan Mbak Regita menuliskan bahwa Mbak Regita itu merasa susah tidur, sering menangis dan sering menyendiri selama kejadian itu Bu. Apa Ibu juga tahu kalau Mbak Regita mengalami hal seperti itu? Mbak, saya itu nggak tahu. Saya juga kecewa sama kakak ipar saya kok bisa melakukan itu di anak saya. Iya Ibu, saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa Mbak Regita. Saya minta kepada panjenengan untuk selalu mendukung Mbak Regita. Mbak Regitanya disupport dan saya akan Mbak Regita itu tidak merasa menyendiri lagi. Iya Mbak, akan saya support selalu anak saya. Wando yang sabar ya Nduk, Ibu akan selalu support kamu. Ibu akan selalu ada untuk kamu. Kalau kamu ingin bercerita juga nggak apa-apa kok Nduk. Terima kasih ya Bu, selama ini saya pendam karena saya takut kalau Ibu marah. Enggak akan kok Nduk. Beri dukungan kepada konselor untuk membantu menurunkan gejala depresi yang dialami anaknya itu. Hasil sesi 2 ini, subjek terlihat mulai terbuka kepada ibu subjek mengenai apa yang dirasakan dan diharapkan subjek saat ini. Pada akhir sesi kedua ini, subjek diminta mengisi skala BDI sebagai pretest. Kesepakatan antara konselor dan subjek menunjukkan bahwa sesi 2 ini berjalan lancar sesuai yang diinginkan dan telah disepakati. Sesi 3, 4, dan 5 menerapkan teknik-teknik person-centered therapy untuk membantu subjek menemukan solusinya sendiri dari apa yang dikeluhkannya itu. Dalam sesi-sesi ini, konselor berfokus agar membuat subjek bisa terbebas dari permasalahannya. Saat sesi ketiga, subjek berkomitmen pada konselor untuk mau berusaha berubah secara pemikiran dan perilaku setelah menjalani proses intervensi ini. Awal sesi ketiga, subjek mengeluhkan susah tidur saat malam hari karena sedih meratapi apa yang dialaminya kini. Konselor mengajak subjek untuk menemukan potensi diri yang ada pada dirinya untuk dapat menemukan solusi terbaik lagi bagi permasalahan yang diutarakan subjek tersebut. Halo Mbak Regita, bagaimana Mbak? Apa yang dirasakan saat ini? Saya sangat susah tidur Mbak. Kalau saya memejamkan mata itu rasanya saya masih keinget kejadian saat itu. Gitu ya Mbak, susah tidurnya itu ketika malam hari, siang hari, atau siang dan malam hari? Malam hari Mbak. Berarti malam hari aja ya. Baik Mbak Regita, kira-kira ada nggak ya hal yang bisa membuat hati Mbak Regita itu tenang? Apa ya Mbak? Gimana kalau ambil wudhu sebelum tidur? Soalnya kan kalau sesudah wudhu itu biasanya kan kayak fresh gitu Mbak. Boleh Mbak, silahkan dicoba.
Hasilnya, subjek menjadikan wudhu, berdoa, dan berserah diri pada Allah sebelum tidur menjadi solusi tepat menangani kesulitan tidurnya. Kini, pada sesi keempat, menghilangkan kebiasaan menyendiri dan menangis menjadi target intervensi berikutnya. Sambil berbagi cerita dan pengalaman, subjek diminta konselor untuk menemukan solusi dari permasalahannya itu. Mbak, saya mau menghilangkan kebiasaan menyendiri saya itu gampang nangis gitu loh Mbak. Gimana ya Mbak, saya capek kayak gini terus. Baik Mbak, saya paham. Mungkin ada hal yang bisa Mbak Regita lakukan supaya Mbak itu ngerasa nggak sendiri terus. Jadi kan kalau Mbak nggak ngerasa sendiri terus, Mbak juga nggak gampang nangis. Gitu ya Mbak. Apa saya berinteraksi lagi ya sama teman-teman saya? Boleh aja Mbak. Kalau saya bercerita ke teman-teman saya gimana Mbak? Kalau Mbak Regita mau cerita, apa Mbak Regita yakin teman-teman Mbak Regita itu bisa menjaga permasalahan Mbak Regita? Apalagi masalah Mbak Regita ini kan tergolong serius ya. Apa Mbak Regita siap kalau teman-teman Mbak Regita nanti menceritakan masalah Mbak kemana-mana? Oh iya ya Mbak. Ya Mbak, saya juga nggak mau sih kalau jadi topik pembicaraan kemana-mana. Iya Mbak, yang bisa Mbak Regita lakukan untuk kembali berinteraksi bersama teman-teman Mbak Regita selain bercerita tentang permasalahan Mbak. Iya ya Mbak, saya nggak mau jadi pribadi yang murung lagi. Apa saya jalan-jalan aja ya sama teman-teman saya biar saya bisa refreshing. Dari sinilah akhirnya subjek menemukan cara bahwa dirinya harus mau bersosialisasi kembali dengan lingkungan dan teman-temannya. Subjek juga mau berusaha tidak menjadi pribadi pendiam yang suka menyendiri lagi. Konselor mendukung apa yang menjadi pilihan solusi dari subjek ini. Mbak Regita, hal seperti itu boleh saja dilakukan asal menurut Mbak Regita hal itu baik dan bisa membantu Mbak Regita agar tidak merasa kesepian lagi. Memasuki sesi kelima, subjek memulai dengan menceritakan perubahan dirinya setelah menjalani proses intervensi ketiga dan keempat. Saat itu, subjek sudah mampu mengontrol perilaku tidurnya dan mampu menjadi pribadi yang tidak suka menyendiri lagi, serta mampu bersosialisasi dengan teman-temannya. Mbak, terima kasih ya, saya mau cerita. Sekarang itu kayak saya tuh udah agak ada kemajuan gitu loh Mbak. Sejak pertemuan kemarin, saya tuh udah bisa mengontrol jam tidur saya. Terus saya juga udah mulai bisa interaksi sama teman-teman saya. Saya pergi ke kantin, terus jalan-jalan gitu Mbak. Alhamdulillah Mbak Regita, saya ikut senang dengernya. Pada sesi kelima ini, intervensi berfokus untuk menangani gejala depresi berupa pemikiran mengenai putus asa, tidak punya masa depan, menyalahkan diri sendiri, dan merasa tidak memiliki harga diri lagi. Tapi kadang saya masih merasa kayak putus asa gitu loh Mbak, kayak nggak punya masa depan. Baik Mbak Regita, saya paham atas apa yang dirasakan oleh Mbak. Tapi Mbak Regita perlu ingat dan perlu menyadari ya bahwa di sini itu banyak yang sayang sama Mbak Regita, banyak juga yang mendukung Mbak Regita. Dan saya yakin kalau Mbak Regita terus semangat, pasti Mbak Regita punya masa depan yang baik. Iya Mbak, mungkin saya kurang menyadari hal itu ya Mbak. Harusnya saya bersyukur karena ada mama saya yang masih sayang sama saya dan mendukung saya. Sesi ini, konselor membantu subjek untuk terfokus dalam dirinya sendiri agar dapat menemukan jalan keluar dari apa yang menjadi masalah subjek itu sendiri. Konselor mengajarkan pada subjek untuk menghapus hal-hal yang menjadi penghambat individu dalam mengaktualisasi potensi diri seperti apa yang dirasakan subjek itu. Kemudian membantu subjek untuk lebih bertanggung jawab atas kehidupannya dan mengarahkan subjek untuk menemukan kebebasan memilih dengan memperluas kesadaran diri. Dalam hal ini, konselor menunjukkan dan membantu subjek menyadari potensi diri yang dimiliki dan memperlihatkan bentuk-bentuk dukungan pada subjek dari lingkungan sosialnya.
Kemudian sesi keenam adalah untuk evaluasi apakah intervensi ini menunjukkan perubahan pada subjek dan menetapkan apakah intervensi ini dapat diteruskan. Selain itu, subjek diberikan skala BDI lagi sebagai post test untuk melihat hasil intervensi ini. Baik Mbak Regita, tidak terasa ya pertemuan kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Kali ini saya minta tolong ke Mbak untuk mengisi ini lagi ya, sesuai dengan apa yang Mbak rasakan saat ini. Silakan Mbak. Saya juga sudah merasa lebih membaik sih Mbak. Saya sudah bisa tidur, saya juga punya banyak teman sekarang. Baik Mbak Regita, alhamdulillah ya, saya senang dengarnya. Terus saya juga berjanji kalaupun saya udah nggak ketemu sama Mbak lagi, saya akan tetap menjadi pribadi yang baik. Saya sangat senang dengarnya Mbak. Jadi sekarang Mbak Regita sudah merasa lebih baik lagi. Sesi ini, subjek terlihat mampu menunjukkan perubahan dalam pemikiran dan perilakunya. Subjek sendiri mengakui adanya perubahan pada dirinya, mulai dari yang tidak kesulitan tidur saat malam hari, tidak menjadi pribadi yang pendiam lagi, mempunyai banyak teman-teman untuk saling berbagi pikiran, dan mampu mengontrol emosinya untuk tidak selalu merenung dan menangis meratapi apa yang dialaminya kini. Sesi 7 adalah sesi terakhir dan digunakan untuk terminasi. Pada sesi ini, proses pemberian intervensi dihentikan. Subjek berkomitmen untuk tetap mempertahankan perubahan yang terjadi dalam dirinya meskipun tanpa didampingi konselor lagi. Subjek juga berusaha untuk mampu menangani apa yang menjadi keluhannya dengan melihat potensi diri yang dimilikinya. Selamat pagi Mbak Regita, gimana keadaannya hari ini Mbak? Pagi Mbak, saya sudah berubah lebih baik Mbak. Saya sudah Jam tidurnya sudah membaik, sudah berinteraksi kembali bersama teman-teman, dan juga sudah tidak merasa sendirian lagi ya Mbak. Jadi sudah tidak merasa kesepian dan tidak terlalu mudah menangis lagi. iya Mbak. Baik Mbak, hari ini pertemuan terakhir dengan saya ya Mbak. Saya mohon izin pamit. Saya selalu doakan Mbak Regita agar Mbak Regita sehat selalu dan menjadi pribadi yang baik lagi. Baik Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama Mbak Regita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terakhir, konselor berpamitan pada subjek dan memotivasi subjek untuk tetap semangat dan meyakinkan subjek bahwa dirinya mampu dengan mandiri menangani gejala-gejala depresi yang bisa muncul di kemudian hari. Perkenalkan, nama saya Dea. Saya yang akan Gak iso kece.